Pernah nggak kamu duduk sendirian, mungkin malam hari, layar HP masih menyala, dan tiba-tiba kepikiran satu hal yang bikin dada berat. Harusnya di umur segini hidupku udah lebih beres. Rumah belum ada, tabungan nihil, arah hidup rasanya masih kabur. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Padahal, kalau kita jujur, hidup nggak pernah sesederhana target usia. Dunia suka banget memberi label. Usia segitu harus sudah sampai sana. Seolah hidup itu checklist, seolah semua orang setar dari garis yang sama. Dan kalau kamu tertinggal satu langkah saja, kamu dianggap gagal. Kalau kamu nonton video ini, kemungkinan besar kamu lagi lelah. Bukan capek fisik, tapi capek membandingkan. Capek lihat teman sudah mapan. Capek lihat media sosial penuh pencapaian orang lain. Capek bertanya dalam hati, aku salah di mana? Dan sebelum kita bicara soal uang, strategi, atau masa depan, aku mau kamu tahu satu hal penting. Banyak orang masuk usia 30 tanpa tabungan, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena hidup menuntut mereka bertahan dulu. Ada yang gajinya habis buat keluarga, ada yang harus bayar utang yang bukan sepenuhnya kesalahannya, ada yang karirnya putus nyambung, ada yang kelihatannya baik-baik saja, tapi diam-diam berjuang dengan mentalnya sendiri. Masalahnya, dunia jarang menghargai pasif bertahan, yang dihargai cuma hasil akhir. Padahal banyak dari kita bahkan tidak pernah diajari cara mengatur hidup dewasa. Kita disuruh sukses, tapi nggak pernah dikasih peta. Jadi kalau hari ini kamu bingung, itu bukan aib, itu tanda kamu manusia. Dan justru orang-orang yang mulai bertanya di usia ini biasanya adalah orang yang sedang bangun kesadaran baru. Ada satu kebiasaan berbahaya yang sering terjadi di usia 30-an. Bukan soal uang, tapi soal dialog di kepala. Aku terlambat, aku kalah, aku enggak sepintar yang lain. Setiap kalimat itu seperti beban tambahan yang kamu pikul setiap hari. Padahal, kamu tidak bisa memperbaiki hidup sambil terus membenci dirimu sendiri. Perubahan butuh energi, dan energi habis kalau kamu terus menyalahkan masa lalu. Menerima kondisi bukan berarti menyerah. Menerima artinya berkata jujur pada diri sendiri. Oke, aku belum di tempat yang kuinginkan, tapi aku masih di sini. Dan itu penting, karena orang yang masih mau melihat kenyataan adalah orang yang masih punya peluang. Banyak orang menganggap usia 30 sebagai garis finish. Padahal lebih masuk akal melihatnya sebagai titik evaluasi. Sampai di titik ini, kamu sudah melewati banyak hal, kegagalan, keputusan keliru, pelajaran mahal. Semua ini bukan beban, itu bekal. Masalahnya muncul ketika kamu membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Padahal, tidak ada dua kehidupan yang dimulai dari kondisi sama. Begitu kamu berhenti mengejar kecepatan orang lain, kamu mulai bisa mendengar kebutuhan hidupmu sendiri, dan disitulah arah mulai terbentuk. Kalau tabunganmu nol, yang kamu butuhkan bukan kepanikan, yang kamu butuhkan adalah kendali. Kendali dimulai dari hal paling sederhana, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Banyak orang merasa miskin bukan karena kurang penghasilan, tapi karena tidak tahu kemana uangnya pergi. Saat kamu mulai mencatat, mungkin kamu kaget, dan itu wajar. Kesadaran memang tidak nyaman, tapi tanpa itu, kamu cuma menebak-nebak hidupmu sendiri. Dan hidup tidak bisa dibangun dari tebakan. Di titik ini, banyak orang tergoda cari jalan pintas, investasi cepat, bisnis instan, janji hasil besar. Padahal pondasi hidup jarang dibangun dari kecepatan. Ia dibangun dari nilai. Skill adalah aset yang tidak bisa diambil siapapun. Dan skill tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten. Bukan 5 jam sehari, cukup 15-30 menit, tapi rutin. Karena hidup tidak berubah dari ledakan besar, ia berubah dari arah kecil yang dijaga lama. Kalau kamu sampai di titik ini dan masih mendengarkan, itu artinya ada bagian dari dirimu yang belum menyerah, dan itu penting. Salah satu kesalahan paling umum saat tabungan nol adalah menunggu kondisi ideal, menunggu gaji naik, menunggu hidup lebih longgar, menunggu sisa di akhir bulan. Padahal sisa itu jarang datang dengan sendirinya. Kebiasaan menyimpan bukan soal nominal, itu soal identitas baru yang kamu bangun pelan-pelan.
Identitas orang yang berkata, aku peduli sama masa depanku. Kalau hari ini cuma bisa menyimpan 5.000, lakukan. Bukan karena 5.000-nya, tapi karena kamu sedang melatih otot menahan impuls. Banyak orang merasa lemah, padahal yang melemahkan mereka adalah lingkungan. Bukan semua teman buruk, tapi tidak semua cocok untuk fase hidupmu sekarang. Kalau setiap kali kamu mau berubah, kamu dikelilingi suara yang bilang, udah santai aja, hidup ngalir. Lama-lama kamu ikut hanyut. Kamu tidak butuh banyak orang. Satu saja cukup. Satu orang yang bisa kamu ajak jujur. Satu tempat kamu bisa cerita tanpa merasa kecil. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda kamu ingin hidup lebih baik. Mari kita bicara jujur. Hidupmu tidak akan berubah drastis besok. Dan itu tidak apa-apa. Biasanya perubahan terasa seperti ini. Beberapa bulan pertama, kamu lebih sadar, kepala lebih tenang, tidak panik setiap lihat angka. Setahun kemudian, cara berpikirmu berubah. Kamu lebih hati-hati mengambil keputusan, lebih sadar memilih. Dan beberapa tahun setelah itu, orang mulai bilang, sekarang hidupmu kelihatan lebih stabil. Padahal yang berubah bukan cuma uang, yang berubah adalah caramu memegang hidup. Selama ini mungkin kamu menyebut dirimu terlambat, atau gagal, atau tidak sepintar yang lain. Sekarang coba ganti kalimatnya. Bukan aku tertinggal, tapi aku sedang menyusun ulang. Bukan aku kosong, tapi aku sedang membangun. Kamu tidak perlu kaya dulu untuk merasa layak. Kamu layak sekarang karena kamu memilih untuk sadar. Kalau hari ini tabunganmu nol, itu hanya posisi, bukan nilai hidupmu. Kalau kamu masih mau belajar, masih mau berubah, masih mau berjalan meski pelan, kamu belum kalah. Sebelum video ini selesai, lakukan satu hal kecil, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirimu sendiri. Zero bukan akhir, zero adalah titik mulai.